guru-guru kita di Dalwa. Alhamdulillah, guru-guru kita di Dalwa semuanya itu kita lihat dengan sendiri dan kita meyakini semuanya itu orang-orang yang ikhlas. Mereka nggak cari duit di situ. Ya, barokah yang dibagikan kepada mereka itu nggak ada artinya dibandingkan UMR sangat di bawahnya. Padahal mereka bukan ustadz biasa, mereka ustadz yang level nasional bahkan level internasional. Kalau misalnya mereka minta gaji, harus gajinya besar. Ya, profesor aja yang ngajar di kuliah aja bisa 20-30 juta itu per bulan, cuma datang berapa kali. Ya, ini lebih sebenarnya dari profesor yang ngajar di kuliah. Tapi mereka bukan cari itu. Mereka ingin menyebarkan dan menyebarkan manfaat dan ilmu kepada sebanyak mungkin daripada umat Nabi Muhammad. Di Dalwa banyak santrinya, tambah banyak santrinya, tambah banyak manfaat yang disebarkan kepada mereka. Kalau kita buka pondok sendiri, buka madrasah, ya kita akan punya santri. Tapi yang kita ajarkan kan santrinya nggak sebanyak yang di Dalwa, itu aja. Tapi bukan berarti kita harus ngajar di Dalwa. Pak Dalwa kebanyakan guru malah sampai sekarang kan tidak lulus langsung ngajar. Bahkan syaratnya sekarang harus sampai 4 tahun baru bisa punya jadwal. Karena apa? Banyaknya yang mau mengajar. Tapi mereka ikhlas. Bagaimana itu keistimewaan Dalwa? Jadi mereka itu Masya Allah antusias untuk mengajar dan memberikan manfaat di Dalwa. Dan dengan ikhlas. Kita ya tidak membanggakan Dalwa dengan guru-gurunya yang Masya Allah ilmunya. Tapi kita bangga dengan Dalwa guru-gurunya yang Masya Allah ikhlasnya. Itu yang kita banggakan. Bahkan itu daripada barokah doa daripada Abu Yah Maliki. Pernah terlontar dari lisan beliau, ya, beliau mengatakan siapa yang ustadz pengurus di Dalwa yang tidak ikhlas dalam khidmahnya, aku meminta kepada Allah, Allah mengeluarkan dari pondok Dalwa dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dari dauhnya Abu Yah Maliki. Dan kita tahu Abu Yah Maliki ini kalau ngomong sudah tahqiq, kalau ngomong sudah kontak. Dulu Abu Yah Maliki pernah ngomong ketika Habib Hasan, Abu Yah Hasan aku ke Mekah berziarah kepada beliau. Dulu muridnya masih ratusan, 300, 500 mungkin dengan banat. Nah, beliau Abu Yah Maliki memperkenalkan Abu Yah Hasan di depan tamu-tamu yang lain yang berziarah kepada Abu Yah Maliki. Memperkenalkan, ini di samping kita ini Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau punya pondok, Masya Allah muridnya banyak 5.000. Padahal Abu Yah Hasan 5.000 ada 500 ini. Maksudnya apa? Itu doa, itu kasyaf dari beliau. Enggak lama ya, ujung-ujungnya 5.000. Sekarang malah justru lebih sudah dari 5.000. Ya, ini Abu Yah Masya Allah ya, termasuk ya banyak ya berdoa dan berjasa tentunya, termasuk musyrif pertama yang memerintahkan, mengisyaratkan, dan banyak hal di Dalwa ini ya berkat isyarat-isyarat dari beliau, baik itu di fi hayati ataupun pada wafati. Ya, termasuk di tanah di Ba'alawi. Yang dulu Abu Yazan ketika mau membuka perluasan ma'had kan di Dalwa pusat sudah nggak memungkinkan untuk diluaskan karena nggak ada lagi tanah yang bisa dibeli di sebelah-sebelahnya, ya harus membuka di tempat yang lain. Terpisah jadinya gimana? Ya, akhirnya ya sudah kita sepakat untuk buka tempat lain, tapi ada banyak pilihan, ada di sini, ada di sini, ada 4 pilihan kalau nggak salah. Nah, di situ bingung. Nah, Abu Yazan yang mimpi, Abu Yazan mimpi Abu Yah Maliki, Habib Abdul Qadir As-Segaf, nggak salah mungkin juga ya Sayyidina Faqih Muqaddam, dan mereka semuanya memberikan isyarat dan dengan tangan mereka mengatakan kepada Abu Yazan, huna al-bina limah, yani isyarat ila ard Ba'alawi itu. Dan kebetulan alhamdulillah orang yang memberikan tanah di Ba'alawi itu yang ikhlas dan betul-betul sungguh dalam ikhlasnya, bahkan beliau mengharap betul digunakan untuk ma'had. Bahkan sampai Abu Yazan mengatakan, ente kalau tetap mau diberikan tanah ente untuk Dalwa, maka ente jangan mengharap apa-apa dari Dalwa. Harta Fatihah nggak ada, apalagi lebih dari itu. Dan itu hibah, bukan wakaf. Jadi ente kasih sama anak untuk anak jalankan untuk Dalwa. Tujuannya adalah untuk mengetes keikhlasannya.
kita kadang kan memberi bantuan, apalagi bangun masjid, nanti ini bina masjid dibangun oleh fulan, bantuan fulan. Nah, mengharap disebut, jangan. Kalau kita mengharap disebut berarti ada indikasi nggak ikhlas. Kalau kita, katanya ulama Habib Ibrahim Smith juga, beliau menyampaikan, kalau kita ingin ikhlas, ingin tahu kita ikhlas apa enggak dalam apa yang kita lakukan daripada pembangunan masjid atau menulis kitab, kira-kira kan andai kata setelah terjadi atau setelah selesai kitabnya ditulis, selesai masjidnya dibangun, madrasahnya dibangun, kira-kira kalau mereka ketika peresmian diumumkan bahwasanya membangun ini fulan bin fulan, bukan dia, orang lain, kira-kira hatinya terima enggak? Kalau hatinya terima, berarti dia ikhlas, karena dia enggak mengharap disebut memang. Walaupun disebut yang bangun ma'had ini adalah Syekh fulan, alim fulan, siapapun, padahal yang bangun dia, nggak rugi dia, bahkan dia pahalanya lebih banyak, mastur jadinya. Amalan yang mastur yudha'af ajruhu ila sab'ina dhifan. Kalau kita melakukan amal kebaikan, orang nggak tahu, pahalanya 70 kali lipat. Sama seperti sedekah sirriyah, sedekah jahriyah. Dan itu bukan hanya berlaku dalam sedekah, amal yang lain pun juga demikian. Jadi kalau dia mastur lebih banyak pahalanya, ya, lebih banyak pahalanya, lebih ikhlasnya lebih terjaga daripada diketahui banyak orang. Maka dia nggak masalah mau dikatakan itu adalah bangunan yang dibangun oleh fulan atau kitab yang ditulisnya dengan susah payah dikatakan itu karangan fulan, nggak masalah. Yang penting Allah tahu. Allah tahu itu adalah hasil kerja keras ente, itu adalah usaha ente. Walaupun dikatakan oleh manusia fulan mengaturnya, yang penting bukan yang diketahui oleh manusia, tapi yang penting Allah yang mengetahui. Kan rugi kita, kita senang dengan orang memuji kita, ente masya Allah, ente udah bangun ini, ente udah melakukan ini, padahal kita nggak melakukannya, tapi kita senang. Itu orang bodoh namanya. Ente senang dalam suatu yang ente nggak mendapatkannya, cuma hanya senang pujiannya. Justru lebih baik kita nggak diketahui amal kita oleh orang lain. Nah, itulah Abuya Hasan. Dan Abuya Hasan ya termasuk yang tetap perhatian kepada kita. Makanya tadi juga disampaikan oleh beliau, Abuya Hasan tahu apa yang kita lakukan sekarang ini, siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir, Abuya Hasan tahu. Ya nggak mungkin nggak tahu. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan kepada mereka beramallah, maka Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah mengetahui, Rasul mengetahui, mukminun yang min abaihim ajdadihim. Mereka mengetahui apa yang kita lakukan, termasuk guru-guru kita. Ya, dan hal-hal yang seperti ini banyak sekali terjadi. Satu cerita, anak ceritakan satu cerita ini karena yang menceritakan Ustaz Ahmad bin Husin Asyaf, karena beliau nggak mungkin bohong dengan ceritanya. Kalau cerita yang lain mungkin nggak tahu lah. Kalau ke anak tetap percaya, tapi kalau anak ceritakan kepada antum mungkin takutnya nggak percaya. Ya, kalau Ustaz Ahmad ya sudah lasak, ya, nggak mungkin ngarang-ngarang. Beliau itu kalau sudah sama Abu Hasan, kalau fakir berziarah kepada beliau, itu beliau antusias, apalagi sebelum beliau sakit. Jadi ngobrol, cerita. Itu dari awal sampai akhir semuanya ceritanya kebanyakan sudah cerita tentang Abu Hasan. Pujian kepada Abu Hasan, cerita Abu Hasan. Bahkan Al-Fakir ini merasa nggak pantas untuk sowan kepada beliau karena waktu beliau mahal. Ya, apalagi sampai lama-lama. Ini kan sudah 10 menit, 15 menit, kita tahu orang besar ini sudah punya waktu khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau pamit, tapi beliau sendiri ngobrol lagi, beliau yang karena cinta beliau kepada Abu Hasan, bagaimana ukhuwah mahabbah beliau kepada Abu Hasan. Banyak cerita-cerita dan alhamdulillah ini cerita beliau itu banyak juga yang anak tulis sebenarnya. Andai kata anak nggak tulis, anak lupa. Mengutip khor, mahufid. Kita mengandalkan hafal anak cerita ini, tapi nggak tulis. Suatu waktu nanti lupa. Ketika lupa, nanti mau kembali nggak bisa. Ketika dicatat, nanti lupa. Anak catat, ingat lagi. Ya, makanya anak selalu bawa pulpen, bawa notes.
masih tetap bawa, ada di kantong anak yang nantinya dia nggak bawa ya. Cuma anak ngomong seperti ini supaya ya kalau mau diikutin diikutin, kalau anak nggak mengharap diikutin, intinya manfaat. Jadi itu apapun dan dimanapun dari siapapun ada faedah catat, karena itu akan lengket kalau dicatat. Anak catat semuanya, guru-guru anak ya ataupun yang bukan guru anak catat dari mereka faedah. Bahkan yang ngajar sekarang Syekh Sami, Syekh Muhdar, Syekh Sami yang ngajar anak lihatnya di YouTube, nggak hadir langsung, tapi ada waktu anak buka di YouTube, wastafid wa uqayyid. Alhamdulillah. Yang di situ termasuk anak catat daripada Ustaz Ahmad, cerita beliau dari Pisau dan termasuk yang disampaikan oleh beliau. Beliau pernah mengatakan, anak ini pernah sakit gigi sekali, sakit. Dan beliau sudah minum obat, reda sebentar, sakit lagi. Hanya beliau tidur. Kemudian beliau tidur, didatengin Abu Hasan. Ya Ahmad, nanti mau sembuh katanya Ustaz. Ya Ustaz, mau sembuh Ustaz. Sini, dipegang pipinya sama Abu Hasan, didoakan. Bangun, hilang. Dan wanginya pipinya Ustaz Ahmad ini, wanginya tangan Abu Hasan yang khasnya itu lengket, seakan-akan nyata itu. Ya, apalagi cerita yang lain yang beliau sampaikan sendiri, bukan anak ngarang, karena anak tulis, jadi anak ingat gitu. Yang beliau menyampaikan sebelum beliau sakit. Beliau waktu mau bangun pondok, sudah bangun pondok di awal-awal. Beliau mau bangun nggak punya uang untuk bangun, tapi beliau harus bangun. Beliau bingung karena beliau kan nggak seperti Abu Hasan, banyak keliling cari bantuan sana sini, sedangkan beliau kan nggak punya kenalan banyak, mau kemana nggak terbiasa seperti itu, katanya beliau ya. Jadi anak bingung waktu mau bangun satu lokasi untuk asrama atau untuk kelas kayaknya. Maka di saat kebingungan beliau dalam tidurnya, beliau didatangi Abu Hasan, dan Abu Hasan mengatakan kepada beliau, ya Ahmad, ente kan dulu ente bantu anak bantu ente, kita saling membantu. Sekarang anak tahu ente butuh bantuan kan, ente mau nggak anak bantu? Wah Ustaz mau lah bantuan. Ente butuh bantuan bangunan, ini anak kasih uang untuk bantu. Kasih satu kresek, dibuka sama Ustaz Ahmad, uang dihitung sama Ustaz dalam mimpi itu. Kemudian dihitung sejumlah berapa, anak lupa, disebut sama beliau uangnya berapa, tapi anak lupa. Dan itu mimpi. Bangun dari tidurnya, esok harinya ada datang tamu dari Sumatera. Gharib, nggak kenal sama Ustaz Ahmad nggak kenal sama beliau. Tujuannya apa? Ternyata tamu tersebut bawa uang bantuan untuk bangunan yang di pondoknya Ustaz Ahmad. Langsung besok Ustaz Ahmad heran, nanti kok kasih bantuan sama anak nggak kenal sama ente, ini kok bisa aneh itu. Iya, anak jadi mimpiin Abu Hasan. Dan Abu Hasan mengatakan sama anak, kalau ente ingin barokah dalam harta ini, bantu itu bangunan Ustaz Ahmad Segaf yang ada di Bangi. Beliau nggak kenal, beliau tanya siapa Ustaz Ahmad, akhirnya sampai ketemu. Ya, kalau nggak tasarufnya Abu Hasan itu. Dan ternyata yang lebih mengherankan lagi, katanya Ustaz Ahmad, dihitung jumlah batu yang diberikan itu sama dengan yang ada dalam mimpi. Nah itu karena ya ru'yah sholihin hak. Dan banyak seperti itu, kita ya nggak bisa menghitungnya. Artinya kalau seseorang santri punya ta'alluq dengan gurunya, pasti dia akan banyak bermimpi gurunya. Itu tanda dia punya ta'alluq yang kuat dengan gurunya. Bahkan sebagian baru ini ada cerita yang baru-baru ini juga, bahwasanya ada seseorang yang dia di pondok ini, bukan di pondok, memang hidupnya nggak suka kucing. Suatu waktu anak datang ke rumahnya, kok ada kucing di rumahnya, padahal anak tahu ini nggak suka kucing, dia anak buah anak di pondok. Jadi anak tahu, itu aneh. Ya, kalau anak mau sebut namanya sih Muhammad Al-Haddad di luar itu. Ya, kan anak buah anak di pondok masih kecil. Ya, Muhammad anak berkunjung ke pondoknya, sekali aja berkunjung. Anak makan di rumahnya kucing. Padahal dia paling takut sama kucing. Muhammad itu tumben itu suka kucing, kalau anak suka kucing soalnya. Kok tumben itu suka kucing? Ini ada ceritanya Habib. Emang kenapa? Anak ini sebenarnya sudah mau buang kucing ini katanya.
mimpiin Abuya Hasan, itu jangan buang katanya, barokah itu insya Allah. Kayaknya nggak jadi dibuang. Padahal dia nggak suka. Ya, dan ada lagi salah satu guru yang guru anak termasuk, jadi alumni Dalwa. Beliau dulunya ya nakal ya, kadang-kadang ya alumni Dalwa walaupun nakal sukses juga jadi guru kan. Banyak itu juga. Habib Segaf aja, jangan yang lain. Segaf nakal dulu, insyaallah paling banyak dipukul dari anaknya Bu ya. Nakal-nakalnya ya, tapi ya sukses juga. Itu barokah. Alumni banyak Bu yang malas-malas, sampai anak heran nih kapan belajarnya, punya majelis besar. Ya semuanya barokah, itu yang dikatakan Habib Zain. Ikhlasnya guru itu yang memberikan manfaat kepada santrinya, walaupun santrinya enggak rajin, walaupun nakal, tapi karena ikhlasnya guru itu yang dia bisa mendapatkan kebaikan dari si ikhlasnya guru itu. Alhamdulillah kita menjadi murid-murid Abuya Hasan itu. Ya ini ada satu guru anak itu juga begitu, dia nakal, dia sempat waktu liburan dia mau ngelanggar, mau merokok, ya rokok. Malamnya juga mimpi Abuya, ya fulan, ente jangan taat sama anak hanya di pondok, walaupun di rumah ente jangan ngerokok katanya. Jadi hanya jangan di pondok aja, walaupun di rumah ente jangan merokok pada liburan. Dan seperti ini sangat banyak cerita seperti ini yang artinya Abuya tahu keadaan kita, Abuya tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan sesuatu apa yang membuat Abuya bahagia, senang, maka berarti kita diridhoi oleh Abuya, diridhoi oleh guru-guru kita. Kalau kita sudah diridhoi oleh guru-guru kita, sudah jaminan bahagia, lancar rezeki, lancar dunianya, lancar akhiratnya. Tinggal ta'alluq aja. Kita ambil contoh, lihat aulad ini Abuya Hasan, Akhi Zain, Akhi Segaf. Dengan guru-guru mereka coba kita lihat, Masya Allah, Akhi Zain yang sesibuk itu, tapi masih memberikan waktu 1 hari untuk ngantor di kantor As-Sofa. Padahal waktunya mahal. Padahal beliau di kantor ya nggak sesibuk seperti di Dalwa ya. Tapi hanya apa tujuannya? Ta'atan li amri syekh, khidmatan li syekh. Begitu juga ya Akhi Segaf, begitu juga ikhwan yang lain. Semuanya Masya Allah kepada guru-gurunya. Hadir multaqo nggak pernah hoid, ya multaqo perkumpulan nggak pernah hoid. Ya anak sendiri nggak pernah hoid kecuali sekali, karena itu kakek anak waktu itu sakit yang operasi, anak nggak bisa hadir. Selain itu selalu hadir. Ada apapun, walaupun sudah terjadwal, anak rubah jadwalnya, anak dahulukan yang berkaitan dengan guru anak. Kalau itu sudah terjadwal sekalipun, anak minta maaf, anak rubah waktu yang lain, andai kata. Nah tapi anak nggak sampai bertabrakan seperti itu, karena jauh-jauh hari sudah anak catat multaqo yang kapan, baik multaqo nasional, multaqo yang ada Jawa Satya sama seperti Dalwa kan, ada yang pusat, ada multaqo daerah, itu juga Madinah juga ada. Alhamdulillah. Dan setiap hadir multaqo anak niatkan hajat-hajat anak terkabulkan dengan tawassul berkat hadir multaqo sebagai ketaatan kepada guru, dan semuanya terkabulkan. Anak punya hajat bangun rumah, anak punya hajat mobil, kurang uang, semuanya dikabulkan berkat tawassul dengan hadirnya multaqo. Dan itu semuanya pasti diketahui, hadirnya kita diketahui oleh guru-guru kita. Dulu ada di Madinah, ada murid senior yang sudah wafat, Ustaz Munir dari Malang kebetulan. Ya mungkin sebagian tahu Ustaz Munir, murid Habib Zain yang termasuk lama. Itu Ustaz Munir pernah suatu waktu multaqo Madinah, beliau ya anak telepon, Ustaz. Ya biasanya anak tanya, Ustaz mau berangkat enggak? Anak telepon Ustaz Munir. Ustaz Munir nanti mau hadir apa enggak? Ya Allah, maaf anak enggak bisa hadir. Anak sakit ini, ya sudah. Ya, kita kalau mau hadir kita bareng gitu. Ada hadir. Ternyata sampai di tempat multaqo hadir beliau. Ustaz katanya enggak bisa hadir. Iya, anak dimimpiin Habib Zain. Ada darasnya anak, jalsanya anak, yang nggak mau hadir katanya. Hadir. Hanya terpaksa hadir katanya. Hatta anak juga pernah juga dimimpiin juga Abuya Maliki. Karena hadir multaqo As-Sofa juga, ada multaqo Madinah, multaqo As-Sofa, anak juga murid beliau, murid Abuya Maliki. Jadi suatu waktu anak ada uzur. Jadi ada uzur gitu, anak nggak niat hadir sudah. Dimimpiin Abuya Maliki. Ya Ali, anda mau ditajir jalsah hakim, betul. Langsung anak beli tiket, ya, hadir sudah.
uzurnya ada tapi tetap ada hadir. Begitulah mereka mendahulukan ya, yang berkaitan dengan guru. Kita lihat cerita manaqib Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi ini jarang bertemu dengan ayahnya sendiri, jarang bergaul dengan. Kenapa? Habib Husin Habsyi ayahnya, Habib Ali bin Muhammad bin Husin. Habib Muhammad bin Husin ini ayahnya itu murid daripada Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Habib Abdullah bin Husin bin Tahir ini bukan seringkali memang memerintahkan muridnya Habib Muhammad bin Husin Habsyi untuk dakwah. Nanti dakwah sini sekian lama, sekarang ke sana sekian lama. Jadi keluarganya ditinggal. Tapi alhamdulillah jadi yang mendidik Habib Ali Al-Habsyi ini kebanyakan ibunya bukan ayahnya. Tapi karena Habib Muhammad bin Husin Habsyi berkhidmat untuk Allah, semuanya untuk Allah, taat sama guru untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah jadikan anak-anaknya Masya Allah semuanya sukses semuanya. Itulah juga yang pernah Anda dengar daripada Ustaz Ismail Ayub. Ya, Ustaz Ismail Ayub juga pernah cerita kepada Anda. Dan Ustaz Ismail pernah cerita bahwasanya Abu Ya ini mengatakan kepada Ustaz Ismail, nanti tahu kan, anak nggak punya waktu banyak mendidik anak-anak sendiri. Anak banyak waktunya di pondok, anak waktunya di luar, cari bantuan dan sebagainya. Nah, namun banyak bahkan mengurus santri daripada anak punya anak. Tapi ketahuilah Ismail, anak niatnya untuk Allah. Anak didik santri-santri, bahwa anak beri waktu kepada mereka lebih banyak daripada keluarga. Dan kenyataan seperti itu, kita jarang duduk-duduk sama Abu Yasin. Sebenarnya setiap Abu Yasin seperti sekarang juga. Tapi demi Allah. Dan anak yakin kalau anak sibuk untuk mengurus anak-anak orang untuk Allah, Allah langsung yang ngurus anak-anak. Dan anak yakin akan mereka sukses insya Allah kalau anak mengurus anak tersebut. Nah itulah ya, yang dikatakan oleh Abu Hasan. Dan alhamdulillah ya, kita melihat Masya Allah antusias daripada alumni Malang yang hadir di hari ini. Begitu juga yang sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah semoga ini terus berjalan dan terus bisa memberikan manfaat, keberkahan untuk umat dengan dakwah-dakwah kalian, mengajar kalian. Dan itulah yang diharapkan oleh Abu Hasan. Abu Hasan ingin terus ya mengalir ilmunya, amal jarihnya ya kepada yang setelahnya. Jika kita berhenti mengajar berarti sudah terhenti di situ amal jarihnya, nggak berlanjut lagi kepada yang setelahnya. Nah, yang diharapkan daripada guru-guru kita yang ikhlas, khususnya Abu Ya Hasan, adalah terus ya ilmu itu berkelanjutan, berkesinambungan, dan terus dimanfaatkan kepada yang setelahnya mengajarkan kepada yang setelahnya. Karena itulah yang diharapkan orang guru-guru kalian, bukan mengharapkan yang dari mengharapkan pahala amal jariah yang terus bersambung. Dan itu yang pernah Ana lihat sendiri, pernah Ana sama Abu Ya Hasan diajak jalan ke Pasuruan, dan waktu itu melewati Winongan. Ya, di situ ada murid santri Al-Haddad, siapa namanya? Habib Agil Al-Haddad. Ternyata melewati majelis gitu hari Ahad, waktu itu majelis banyak yang hadir. Yang ceramah ini, yang majelis ini ternyata Agil Al-Haddad ini. Maka Abu Ya mau noleh ke belakang, Ana di tengah itu, Abu Ya di depan, dan mengatakan, ya Ali, Masya Allah tuh murid Ana senang, Ana punya murid ngajar seperti ini, ngisi majelis seperti ini yang Ana harapkan, ini yang Ana senangin. Dan itu Allah, itu yang kita dapatkan dari Abu Hasan, menyenangkan beliau dan insya Allah bakti kepada beliau. Dan semoga kita insya Allah diberikan panjang umur, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.